melaporkan secara langsung dari gedung DPRD Kota Batam terkait dengan adanya aksi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Batam terkait dengan rempang dan galang. Untuk itu silakan saksikan langsung di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Cara-cara yang masih terproses kepada pemerintah. Semoga isu dari rempang galang ini cepat terselesaikan, kita dapat memiliki solusi yang baik. Kami dari mahasiswa terus selalu ikut membersamai dalam menyelesaikan polemik dari isu rempang galang ini. Sekian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, salam pemuda Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Merdeka. Nggak masuk semua perwakilan ya? Muat ya tempatnya? Masuk semua ya? Udah, Nggak apa? isi aja. Perwakilan kan? Enggak Bapak. Ini semuanya ini enggak Bapak. Dari sebelah sini. Ya, sana. Di sini. Di sebelah mana? Sebelah apa sini? Ini di sebelah ya, sini ya. Dan Suara Minang TV, sebagaimana kita saksikan pada pagi hari ini, rekan-rekan dari mahasiswa akan melakukan audensi kepada anggota DPRD Kota Batam, sekaligus menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dari para rekan-rekan mahasiswa terkait dengan permasalahan yang sampai saat ini masih terus digaungkan tentang rempang dan galang serta masyarakat adat yang ada dan menghuni di sana secara turun-temurun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sambil menunggu perwakilan dari DPRD Kota Batam dan juga pemerintah Kota Batam tampak di dalam ruangan ini ada Kapolresta Barelang Bapak Kombes Nugroho dan juga Dandim Kota Batam Bapak Letnan Kolonel Infanteri Galuh. Nampak telah hadir Ketua DPRD Kota Batam Bapak Nuryanto atau
yang biasa kita panggil dengan Cak Nur. Sanak Suara Minang TV, saksikan terus Suara Minang TV, suara orang awak. Nggak ada yang berdiri diharapkan. Ya, wartawan keluar dulu Pak, keluar dulu ya. Ya media, mana yang berdiri itu Pak, keluar dulu ya. Nanti ini aja, yang muat aja. Yang gak dapat tempat duduk berdiri dulu, keluar dulu. Dari Satpol PP ya, petugas tolong amankan ini. Suruh keluar dulu, yang gak dapat tempat duduk Pak, biar tertib. Ya, mau izin yang nggak dapat tempat duduk ya, adik-adik mahasiswa karena sudah terwakili dengan adik-adik lainnya yang nggak dapat tempat duduk keluar dulu ya, biar tertib. Ya ini keluar dulu Pak, ya, jangan banyak media. Bukan dewan nanti berapa orang Pak? Ini ya dari mahasiswa. Di sini masih kosong, silakan diisi dulu. Mana yang ya. Ini satu lagi, coba kosong nih. Mahasiswa, satu lagi mesinnya kosong. Silakan. Silakan ya. Mahasiswa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Enak dan Terus Lapan Kabupaten Kota Batam, yang kami hormati Wakil Kota Batam, ada Bapak Kapolresta, ada Bapak Dandim, ada dari Polda, dari Polda. Dan yang kami hormati seluruh adik-adik mahasiswa yang kami banggakan dan hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama, mari kita bersyukur alhamdulillah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, tentu kita semua atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyempatkan waktu langsung bertatap muka dengan wakil rakyat. Tentu kami sangat memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat datang. Tentu kami akan mendengarkan dari seluruh aspirasi dari mahasiswa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Anggota DPRD Kota Batam. Sebelumnya saya sebagai koordum, mungkin forum ini teman-teman belum bisa mulai karena Bapak Wali Kota belum ada di lokasi. Sepakat ya kawan-kawan? Baik, hidup mahasiswa. Terima kasih. Kita tunggu sebentar ya, ini ya. Ini juga ada Pak Tanati dari Komisi 1.
Dan sanak suara Minang TV, sama-sama kita saksikan di dalam ruangan ini telah hadir Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Nuryanto atau yang biasa dipanggil Cak Nur, juga Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batam, Bapak Ahmad Surya, anggota DPRD Kota Batam, Bapak Tan Aki, dan juga permintaan kaum kemarin kami sepakat harus dilakukan yang hadir Forkompinda, Kapolresta Barelang, Bapak Kombes Nugroho, dan Dim Kota Batam, Letnan Kolonel Infanteri Bapak Galuh, jadi yang tertentu itu pasti bukan dari aliansi. dan kita lihat di sini beberapa rekan-rekan mahasiswa baik dari Politeknik Batam, STIE Ibnu Sina, dan juga beberapa perguruan tinggi lainnya yang ada di Kota Batam. Sesuai dengan keinginan para mahasiswa, mereka akan menyampaikan tuntutan ketika pada pertemuan pagi ini dihadiri oleh Wali Kota Batam. Sambil kita terus menunggu kedatangan Wali Kota Batam, perlu juga nampaknya Wali Kota Batam telah mulai hadir. Untuk di sana Suara Minang TV, mari kita ikuti liputan langsung dari gedung DPRD Kota Batam. Untuk Dunsana Suara Minang TV, suara urang awal. Baik, kita mulai sekarang. Ada Bapak Wali Kota Kota Batam beserta Bapak Sabridja selaku Dirjen Bina Wilayah Mendagri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya silakan dari adik-adik mahasiswa. Ini aliansi mahasiswa se-Kota Batam. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama-tama, karena kita bersyukur syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehendaknya dan karunia pada siang hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam bisa berkumpul di sini dalam situasi baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andres Burwosinang. Saya dimakamkan sebagai kodim dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Sebagai pengantar, kami ada tergabung beberapa kampus, untuk kapil semua kampus di Kota Batam, 10 kampus karena surat himbauan bahwasanya kami tidak bereaksi dan situasi konsivitas Kota Batam lagi tidak baik, maka pilihan kami sebagai kaum intelektual, kaum akademik dengan elegan dan segala kehormatan kami kepada lembaga yang kami banggakan, yang kami cinta itu dengan forum yang kami buat pada siang hari ini. Ada beberapa korlap yang mau perkenalkan diri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Irwanda, Ketua BEM Politeknik Negeri Batam periode 2023. Saya mewakili dari teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang berhadir, yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Kota Batam pada hari ini. Dan saya dipercaya sebagai untuk koordinator lapangan dari Politeknik Negeri Batam
Ya memang tujuan kami datang ke sini, terima kasih atas sambutan ataupun kesenangan dari Bapak Bapak semuanya, seluruh stakeholder untuk pemerintahan Kota Batam, baik itu dari legislatif ataupun eksekutif. Yang memang kita harapkan lah, kami dari sebagai mahasiswa, kita berharap Batam agar segera pulih, segera mungkin dari pemerintah untuk menyelesaikan ataupun menghasilkan win-win solution yang terbaik bagi masyarakat. Kami dari Aliansi Mahasiswa siap membersamai selalu langkah masyarakat sampai saat hari ini, dan juga semoga berharap kepada pemerintah agar segera mungkin menyelesaikan polemik dari Soreang Panggalan ini. Boleh dilanjutkan oleh kawan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sofian, kami dari Istiqomah Muhammadiyah Batam. Dalam hal ini membersamai tergabung dalam aliansi mahasiswa Kota Batam, memberikan hormat kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, dan saya berharap diskusi kita pada siang hari ini berjalan efektif, padat dan berkualitas, karena kita tidak mau diskusi kita hari ini mendapat kompromi di saat warga Rempang sekarang sedang resah dengan nasib mereka, dengan kepastian hukum akan tempat tinggal mereka. Kita bersantai-santai di sini dalam ruangan ber-AC, bergura-gura. Jadi kami harap diskusi kita pada siang hari ini akan lebih padat dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertama kami sapa, perkenalkan nama saya Rahmat Nuryadin. Saya dari Universitas Ibnu Sina. Untuk itu kami siap untuk berdiskusi kepada Bapak sekalian untuk menangani perihal Rempang Galang ini. Sekian untuk pembuka kita. Untuk teman-teman yang berdiskusi, mari kita perkenalkan dulu untuk diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Al-Fayed. Saya dari Kampus State Internasional Muhammadiyah Batam. Saya diamanahkan menjadi koordinator Wakamon dari Kampus State Internasional Muhammadiyah Batam untuk membersamai gerakan mahasiswa Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Mudah-mudahan dengan aksi diskusi kita pada pagi hari ini berbuah kesepakatan dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kericuhan atau ketidakbaikan Kota Batam saat ini. Mudah-mudahan saya berharap dengan diskusi kali ini dapat permasalahan yang ada di Kota Batam ini dapat terselesaikan dengan secepat-cepatnya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Sani, Ketua Demas Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Sekupang, mewakili Sekolah Tinggi dalam Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Agus Priawan. Saya dari Universitas Priawan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Melihat problematika yang terjadi di Rempang Galang saat ini menjadi perhatian kita bersama.
Mudah-mudahan dengan hadirnya mahasiswa hari ini, dengan hadirnya mahasiswa di saat ini, menurut saya ini tempat yang bukan efektif seharusnya. Seharusnya kita turun langsung ke ini, menjadi perpanjangan tangan untuk kita semua di lapangan seperti. Tapi inilah dari forum dan kami sepakat untuk audiensi ke kantor DPRD. Mungkin ini menjadi jalan yang baik lah untuk kita kedepannya menemukan solusi untuk masyarakat di Donggala. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah berkenan menjadi. Saya mau meneruskan bahwa tujuan dan niat kami datang hari ini adalah kapasitas kami sebagai mahasiswa yang dimana saya dipercaya oleh Kodim dan tanggung jawab semua totalitas terkait dengan aksi kami hari ini. Kami sudah memasuki surat 3 hari lalu dan kami tahu SOP undang-undang maka 3 kali 24 jam. Akan tetapi perlu kami ketahui media, kami perkarakan nama baik kami sebagai mahasiswa, lalu kemudian diri saya kapasitas sebagai mahasiswa juga, terkhususnya mahasiswa mereka kedua. Secara pemikiran akademik, intelektual kami sangat kecewa kenapa harus singgah ke kampus, bahwasanya membatas ruang gerak kami sebagai mahasiswa. Akan tetapi kami cinta kami Melayu, kami cinta Batam, kami cinta DPRD, kami cinta Tempo, kami cinta juga DPRD Batam. Karena lihat situasi dan kondisivitas Kota Batam, bahkan saya sendiri juga tidak baik-baik saja, maka keputusan kami finalnya tadi malam kita ambil dengan jalan yang terbaik supaya ini semua situasi terjalan kondisivitas. Maka forum inilah yang mempertemukan kami dan bapak-bapak sekalian. Perlu kami tegaskan juga bahwa saya meminta kepada media supaya masyarakat juga lihat mengetahui bahwa mahasiswa Kota Batam hari ini hadir bersama mereka. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Ini mahasiswa. Jadi kita juga para kawan-kawan, kita ini diskusi dengan bisa dikatakan orang tua kita, pimpinan kita, yang dimana mereka dipilih oleh suara-suara kita. Sepakat itu kawan-kawan ya? Jadi kalaupun jika nanti dalam ruang diskusi nanti ada dialektika dinamika yang terjadi, saya berharap inilah pemikiran kami sebagai mahasiswa, kaum akademik, aktivis. Saya pikir bapak-bapak yang kami hormati dan banggakan, mohon dimaklumi. Setiap orang punya pendapat masing-masing, pemikiran masing-masing. Jika nanti untuk mencipta rusuh, saya pastikan tidak. Saya akan tanggung jawab dalam aksi hari ini. Dan mudah-mudahan aparat penegak hukum yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kapolres Barelang, Bapak Dandim, lalu Bapak Wali Kota, Bapak pimpinan kami hari ini sebetulnya. Kami ini adalah regenerasi bangsa, regenerasi pimpinan Kota Batam ke depannya. Yang perlu Bapak Belang dan Kota Batam ketahui bahwa kami tidak menolak investasi hari ini. Kami senang. Investasi yang di Batam artinya membuka lapangan kerja yang paling banyak di Kota Batam. Bahkan Indonesia bisa bekerja di sini. Akan tetapi kami kecewa kenapa? Masyarakat tempat hari ini sangat resah. Melihat tindakan represivitas, tindakan seakan-akan sudah melanggar SOP, melanggar undang-undang. Itu yang kami kecewa. Kami terpanggil. Maka dari itu bagaimana dengan cara kami diskusi, coba kita buka ruang untuk dialog dengan pemerintah hari ini. Karena seperti tahu kami, Bapak Wali Kota itu orang tua kami, pimpinan kami, yang dimana Bapak duduk di sana itu suara kami yang menentukan Bapak. Hari ini kami sebagai manusia menilai bahwa kapasitas Bapak sebagai Wali Kota tidak ada mungkin untuk membela atau membela kepada rakyat-rakyat yang sudah tertindas hari ini. Bapak lebih muncul sebagai kapasitas bebas. Itu yang kami sangat kecewa hari ini. Walaupun secara aturan Kepresnya eksofisia Bapak hari ini, akan tetapi coba Bapak pisahkan sedikit sebagai Wali Kota berbicara, bukan sebagai bebas. Kalau ini terjadi, saya pikir masyarakat Pangkalan pun legowo untuk menerima Bapak di sana, dialog secara terbuka di Pangkalan. Sekarang jangan. Kalau ada yang menceritakan, ini adalah Melayu.
Jika kamu melanggar undang-undang, coba beliau cara-cara humanis, pendekatan dengan masyarakat. Saya pikir masyarakat manusia juga, terpilih masyarakat yang lain. Jika itu dari awal terjadi, maka hari ini tindakan kebetulan represivitas, bahkan sudah melakukan penyerangan, tidak dapat terjadi di kota kawan-kawan. Dan kami juga kecewa, maka sehari ini sebetulnya kami baru semua pemerintah. Kenapa? Ini sudah pelanggaran HAM. Mengenai perjuangan HAM ada yang meninggal pada 7 September kemarin. Kejadian dari pelanggaran terjadi pada 7 September kemarin. Sepakat kawan-kawan? Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu, ruang ini ayo kita diskusi, berdinamika, ciptakan forum yang elegan. Kawan-kawan saya minta, jangan sampai kita digiring kemana-mana. Kita ini kaum intelektual, akademik. Jangan sampai kita ada asas kepentingan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bisa kami simpulkan bahwa dari Mas Andrian beserta seluruh rekan-rekan dari mahasiswa yang sepakat bahwa persoalan Rempang ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dan forum diskusi ini supaya ada nilai dan ada menghasilkan sesuatu yang baik, dan pada prinsipnya niat kita harus berangkat dari niat yang baik, dan forum ini memang harus menjadi forum yang mampu bisa memfasilitasi, mencari solusi jalan yang baik. Nah, di sini sekarang ada Bapak Wali Kota Batam, ada Bapak Dirjen dari Kemendagri, alhamdulillah, dan saya didampingi oleh Wakil Ketua, ada anggota DPRD, ada Forkompida, Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Untuk momentum inilah yang kita harapkan. DPRD Kota Batam sepakat bahwa investasi ini harus kita dukung, investasi ini harus kita jaga. Terus di sisi yang lain dengan dampak terhadap pembangunan investasi ini juga harus dicarikan solusi yang baik dan yang lebih baik. Intinya begitu. Mari kita dengar bersama-sama apa yang langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah yang sejauh ini dari pengamatan di DPRD ini sudah beberapa kali untuk mencoba dialog, mengundang atau datang. Nah, cuman memang belum ada titik temu. Nah, kendalanya apa, secara teknis, problemnya apa, nanti kita biar ada penjelasan dari Bapak Wali Kota Batam. Tapi spiritnya DPRD ini adalah untuk bagaimana Batam ini baik, aman, masyarakat baik, aman, investasi juga aman di Kota Batam ini. Ini untuk semua, untuk kita, untuk Kota Batam. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada adik-adik dan termasuk aparat kita yang telah memfasilitasi forum seperti ini. Mudah-mudahan hasilnya baik. Waktu dan tempat satu silakan Pak Wali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua, kami pemerintah dan adik-adik dari aliansi mahasiswa bisa hadir ketemu di kantor DPRD yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan yang membuat kebaikan awal mulanya diskusi kita sehingga permasalahan Kota Batam khusus Rempang Allah izinkan bisa terselesaikan. Baik, yang saya hormati Bangku Aliansi, karena kita Andre, ada juga dari Poltek, ada Irwanda, ada dari Istiqomah, Sofyan, ada dari Ibu Sina, Rahmat Nuryadi, Pak Istiqomah Muhammadiyah Manaka. Istiqomah ya, salam doa.
Stikom Pak, Stikom. Stikom, oh bukan Stikom, jadi minta maaf ya. Nanti Pak Rektor marah pula sama saya. Ya. Nanti kita kaitkan di layar situ. Kalau boleh Pak Ketua DPRD dan Bapak adik kita Muhammad Darmayan, kalau salah minta maaf ya. Ada juga Abdullah, ada juga Mulyadi, dan juga saya banggakan Ketua DPRD Kota Batam, Mas Nur, dan seluruh DPRD dan Forkopimda. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dadin, dan yang mewakili Mbak Is, dan Bapak Ibu semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Betul, terima kasih hari ini kalian hadir, bisa datang ke DPRD mewakili mahasiswa. Mudah-mudahan kalaulah kami pemerintah sudah bisa bersama mahasiswa, saya yakin semua akan terselesaikan. Bulan April yang lalu, awal mulanya proses daripada PT MEK di Kota Batam untuk dilanjutkan proses yang di 2004. Dan hari ini dari April, kalau kalian menyimak, tadi disampaikan bahwa saya wali kota dalam motor ada tidak kelihatan. tripod ada enggak dalam motor? Padahal wali kota katanya ada pilihan rakyat. Bawa mak. Tapi kalau kalian simak tapi dari semua, pintu yang bagian belakang mak. termasuk ada di mahasiswa dari April sampai ke Juni, Iya, tripod masuk dari bagian yang ada belakang. kegiatan yang saya lakukan. Banyak dalam. Pada waktu itu saya mencari informasi bagaimana Bukan penyelesaian. saja jaket itu pakai Sorom Minang TV baju kaos. 2 bulan saya berpikir bersama tim baik Pemko ataupun BB Batam agar solusi yang terbaik bisa kita berikan kepada belok kaki dah, rakyat tapi ke belakang Garut. beko ada orang rami, masuk pintu yang kedua dan Sebelum terjadi Juni yang lalu, kalian boleh tanya, mau dah ke pintu belakang. bukan hubungan saya dengan mereka di lapangan, bukan hampir tiap bulan saya ke sana. Hampir tiap bulan saya ketemu mereka. Silakan tanya saya. Dan hampir semua orang tua situ insya Allah kenal dengan Muhammad Lutfi. Intinya apa? Intinya itulah fungsi saya sebagai seorang wali kota. Satu sisi hari ini betul saya sebagai kepala BB Batam punya tugas bagaimana investasi Kota Batam harus kita bangun. Karena tugas wali kota bagaimana kesejahteraan itu hari ini ada tugasnya di BB Batam. Dan BB Batam mungkin Kota Batam beda dengan daerah lain karena ini dibedakan. Tapi kalau daerah lain itu digabungkan kepada daerah yang ikut langsung bagaimana ekonomi daerah itu terbangun. Tapi khusus Batam ada pengecualian, tugas BB adalah investasi. Kalau kita bicara investasi, sudah pasti kita bicara ujung-ujungnya adalah bagaimana Batam bisa baik sehingga bisa sejahtera semua. Adik-adik sekalian, saya kira tidak rahasia umum lagi. Saya mau cerita dulu tentang investasi ini. Nanti kita baru masuk ke bagaimana saudara kita terpanggalan, baik saya sebagai kepala BP ataupun sebagai wali kota Batam. Tanah yang diperjanjikan 2004 itu luasannya lebih kurang 17.600 hektar. Pakai rompi SMTV. Di dalamnya beraneka ragam tata ruang, ada hutan lindung, ada hutan konvensi, ada area lain, itulah yang ada di sana. Dan oleh pengembang, sekadar kalian ketahui, itu tidak semua akan dikembangkan, sekitar 7.000-an hektar, yang pastinya ialah 7.572 hektar, itu yang akan dikembangkan. Sisanya lebih kurang 10.000-an, 10.028 kalau tidak salah saya, itu tetap hutan lindung. Dalam 7.000 hektar ini tidak mungkin sekaligus akan dikembangkan. Tapi isu inilah yang dilemparkan oleh siapa saya tidak tahu, sehingga terjadi karena kita akan digusur semua. Padahal kita tidak pernah menyampaikan akan digusur. Maka saya butuh bantuan dari mahasiswa. Kalau ada dialog,
kosongkan satu hari 12 kali bisa datang. Sekarang siapa yang akan bisa kita kerjasama? Bapak adik mahasiswa bisa. Dulu kita jelasin supaya tidak termasuk mereka-mereka yang menjadi aksi provokator memberikan isu negatif. Saya tidak menuduh siapa, tapi hari ini kita secara akal sehat mudah sekali melihatnya. Karena apa yang kita sampaikan kepada saudara kita ini yang mereka terima, pagi kita sampaikan A, nanti sampai sore sudah jadi D. Sangat beda sekali. Saya ulangi lagi, di lahan 7.000 itu, 7.000-an, itu hanya 2.000 hektar yang akan didulukan untuk membangun perusahaan. Ini tanah lain, kalau boleh saya tanya. Sebentar ya. Ini sudah kita paham semua, kita tahu semua kondisinya. Supaya nanti tidak terjadi sesuatu. Boleh maka proses. Hidup kayak gitu. Satu-satu tak pernah saja ada di DPR. Nggak dapat pertaruhan pan dulu ayo. Baik, kita terusin. Adik-adik sekalian, itu garis merah itulah batas perjanjian 2004. Warna merah itu sekelilingnya itulah yang akan kita selesaikan. Luasan lebih kurang darat dan laut. Tapi perlu kita ketahui, laut tidak ada wewenang pada kami, itu ada pada KKP. Jadi daratnya ke laut lebih kurang 17 ribuan. Maaf, daratnya 17 ribuan, lautnya sama darat lebih kurang 34 ribu sekian. Itu yang akan dikembangkan. Tadi sudah saya sampaikan 7.572 hektar itu yang mau kita selesaikan, tapi tidak ujuk-ujuk sekarang kita selesaikan semua. Yang mau kita selesaikan sekarang adalah 2.000 hektar untuk proses perjanjian antara PT MEK dengan Senjin yang disaksikan oleh Pak Presiden dan ditangani oleh Menteri BKPM. Coba ditayangkan yang 2.000 hektar. Di 17.000 ini ada 12 kampung tua yang terkena
Tapi ada 4 di bagian pesisir, mungkin bagian impasnya saja. Jadi yang di 2000 hektar, adik-adik sekalian, itu ada 3 perkampungan. Di 2000 hektar yang mau kita selesaikan ada 3 perkampungan. Jumlah penduduknya lebih kurang ada 700 kepala keluarga. Jadi kalau isu bilang semua mau diambil kembali, sepertinya tidak. Itu by proses dan butuh waktu. Jadi kita bicara sekarang yang 2000 hektar saja. Coba diputar ya ke 2000. Merah dia hilang Pak, baterainya habis. Siapa operatornya? Di mana operator? Oh. Di sini Pak. Coba ditayangkan yang 22 hektar. Langsung aja kayak 2000 hektar jalan investasi, saya kira habis ya. Ada tak yang bulat ini? Habis ya. Enggak, dapat 2000 hektar bukan tempat kampung baru itu. Biar ada ini tahu mana kantor camat deh. Ini 2000 hektar ya. Itu 17.000. Yang ini. Poin 1, Pak. Tuh yang 2000 mana? Hijau, kuning sama hijau nih. Iya Pak, yang hijau. Poin 1. Hijau ini aja. Iya, yang di atas saja Pak. Poin 1. Jadi adik-adik yang hijau muda inilah mungkin 2000 karena jalannya agak jauh, mohon maaf ya. Mata saya antara nampak dan tidak jadi. Ya 2000 hektar inilah yang mau kita ambil. Kalau betul kata Ibu Tuti, Karo Humas, yang hijau ini. Tapi sepertinya agak beda ya, saya paparkan biasa ya. Tapi lebih kurang itulah. 2000 inilah yang mau kita serahkan ke PT MEK untuk didudukan, diserahkan kepada PT Sendi. Kenapa ini dia duluan? Karena Sendi akan membangun pabrik kaca dan 13 macam kegiatan pabrik di sini. Bisa ditayangkan 13 macam itu tuh. Ya. Jadi di 2000 hektarnya akan dibangun kira-kira ada 13 macam kegiatan pabrik di situ. Salah satu tenaga terbarukan yaitu tenaga surya hari ini, bukan surya wakil ketua DPRD, solar cell. Kenapa ini diambil? Karena di sini adalah laut. Mereka akan membuat pelabuhan sendiri, sehingga seluruh produksi daripada kegiatan di 2000 hektar mereka akan langsung bisa kirim kemana saja. Sekedar ada diketahui, nantinya hampir 29-30% hasil produksi kaca akan dikirim ke luar Indonesia, ke dunia. Yang 70% akan dipakai di nasional. Kenapa? Karena tidak mungkin 100% akan dipakai habis, maka 30 kirim keluar. Ini adalah proyek terbesar dunia setelah yang ada di China. Maka nantinya hasil bahan bakunya akan diambil dari Kabupaten Dabuk dan dari Kalimantan. Sehingga nantinya kalau ini bisa kita jalankan, kalian bisa lihat awalnya insya Allah 3.000, investasi lebih kurang. Kalau ini bukan 381 di atas lahan 7.572 hektar, tapi ini akan dibangun kira-kira 11,5 miliar dolar US. Kalau rupiah kita kali 15.000 lebih kurang 172,5 triliun lebih kurang. Maka ini akan dikembangkan dan kita akan menikmati hasil.
Sekarang kita bicara tentang orang tua kita, saudara kita yang tinggal di sana, ada 3 kampung tua. Yang 3 kampung tua ini kenapa tidak boleh di sana? Kalau kita ketahui bahan dasarnya adalah pasir silika. Kalau kita bertemu dengan permasalahan pasir silika, saya kasih contoh. Kalian boleh hadir sekarang di seluruh daerah industri Kota Batam yang mencuci atau perbaiki kapal. Hari ini kalau tembak kapal dia menggunakan pasir. Ini contoh. Pasir akan ditembakkan, bahasa kerennya adalah sandblasting. Itu kalau ditembakkan saja, itu pasir itu akan terbang kemana-mana. Dalam waktu kurun 2-3 tahun kemudian, warga setempat kalau dekat menghirup pasir, maka parunya akan jadi masalah. Contoh nyata, orang kerja di pabrik semen mengikuti SOP saja, itu 4-5 tahun ke depan di ronsen parunya sudah mulai ada semen di dalamnya. Itu sudah SOP. Apalagi masyarakat tinggal sekeliling nanti, pasti tidak ada SOP. Kenapa? Karena dibuang dari pabrik ini. Pasir ini kalau sudah hancur, ringan sekali, bisa diterbangkan kemana saja. Salah satu alasannya itu, maka mereka minta dikosongkan semua. Posisi saya sebagai wali kota, karena tadi katanya saya menghilang, tidak. 2 bulan lebih saya pikirkan bagaimana saudara saya yang sangat bisa saya pertanggungjawabkan, karena saya dipilih oleh kalian semua. Dan saya tidak pernah lupa itu. 2 kali saya jadi, 2 kali dipilih kalian, dan 2 kali hampir 70% saya didukung oleh warga Kota Batam. Kalau bisa selesaikan, kenapa tidak saya selesaikan? Di luar kegiatan ini, biar kalian ketahui, kampung tua yang tidak pernah selesai dari zaman wali kota sebelum saya. Tapi di arah saya sudah hampir 70% bisa saya sertifikatkan mereka. Yang kedua, tanah-tanah yang diberikan sebelum-sebelumnya. Ya sudah ada PL, tapi ada masyarakat. Secara hukum saya cabut meskipun saya digugat di pengadilan. Tapi sudah hampir 5 daerah bisa saya selesaikan. Itu tanggung jawab saya kepada rakyat saya. Maka kita harus bedakan dengan kondisi ini. Ini sudah berwarna. Yang tadi. Nah, inilah lokasinya. Yang 2.000 hektar ini. Ini sudah dikasih warna lele, tinggal kalian lihat tulisannya apa pabrik apa saja di sini. Ini masih cadangan, Pak Dirjen. Karena belum ada mungkin, tapi ini segera akan dibangun. Kalau bulan ini kita serahkan, maka 2 bulan ke depan sambil menunggu izin selesai, setelah itu mereka akan masuk. Intinya apa? Kalau bulan bisa selesaikan, maka 2 bulan ke depan AMDAL segala macam sudah selesaikan, maka uang dan seluruh alat berat sudah akan masuk di sini. Untungnya pasti untuk kalian, kalau kami sudah di batas akhir kehidupan ini, kami hanya ingin Batam ini berjaya untuk kalian semua. Tapi rakyat tidak mungkin akan kita sia-siakan. Tadi salah satu alasannya sudah saya sampaikan, karena perusahaan namanya uangnya besar, pasti dia tidak pada urusan dengan masyarakat. Tapi kalau katanya hati saya, tidak akan sampai hati saya untuk itu. Maka sebagai wali kota, saya berusaha, dan kalian boleh cek penggantian atau pemberian untuk mereka kita hijrahkan. Mungkin kali inilah paling besar yang pernah dilakukan. Kalian boleh cek kemana saja. Ini duit negara, bukan duit pribadi. Jadi duit negara yang saya gunakan tidak lain, saya ingin rakyat saya juga bisa perubahan ada kehidupan. Mungkin ini adalah momentum sebetulnya. Kalaulah saya tidak ada kegiatan ini, tidak mungkin saya bisa berikan kepada rakyat. Dia rakyat saya berikan 120 juta, saya berikan rumah, tidak mungkin. Tidak ada landasan hukum. Tapi kebetulan, karena ini adalah tanah yang akan dipindahkan, maka kita punya kesempatan. Saya sebagai kepala BP Batam juga, saya sampaikan, saya adalah wali kota, tugas kesejahteraan rakyat, tugas saya wali kota. Saya sampaikan, ini kebijakan saya lakukan. Salah satu, mereka akan kita geser ke dapur 3. Coba ditayangkan set plan-nya. Nggak set plan yang tadi itu. Ini lokasinya, adik-adik sekalian. Sekarang
saudara kalian ketahui, kalaulah 7.272 hektar tadi bisa saya bebaskan semua, maka kita akan mendapat WTO atau UWT, wajib tahunan BP Batam. 1 meter lebih kurang 20 sekian ribu dikali kira-kira 7.500 akan kita dapat lebih kurang hampir 1.450 sekian miliar. Ini setelah kita hitung dari cut and fill, kita butuh kira-kira 1,6 triliun. Apakah seorang Muhammadiyah tidak pro kepada rakyat karena saya seorang wali kota? Kalian yang jawab sendiri. Satu rumah akan kita bangun lebih kurang satu orang 120 juta satu rumah. Tanah akan kita berikan 500 meter maksimum per rumah. Dan sertifikat akan kita berikan duluan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dirjen. Mudah-mudahan hari ini 2 hari lalu alat berat kita sudah masuk, kita sudah cut and fill. Mudah-mudahan kalau jalan sudah bisa masuk, maka sudah bisa kita ukur. Dan kepada saudara kita, orang tua kita di sana, siapa yang mau duluan, sertifikat akan saya proses duluan, supaya nanti tidak diolok-olok sama orang. BP bohong saja. Saya akan buktikan bahwa saya ngomong ini benar semua. Sertifikat kita berikan duluan, supaya mereka yakin bahwa ini akan kita selesaikan. Kalian perlu ketahui, saya tidak bisa ujuk-ujuk keluarkan uang negara, pasti ada prosedur dan saya ikuti. Apalagi ini sudah di penghujung tahun, uangnya sudah pasti tidak ada lagi. Maka kita akan masukkan di 24 dan mulai akan kita bangun. Pasti kalian tanya, kalau di bulan September itu harus kita serahkan, kemana saudara kita mau pindah? Sudah pasti tidak di sini. Kali ini baru mulai kita cut and fill, tapi kita buka jalan dulu, 24 baru akan kita bangun. Maka salah satu yang saya ambil keputusan sebagai kepala BP dan sebagai wali kota, sekarang saya tidak sejahtera. Coba kita cari tahu sama-sama adik-adik mahasiswa, saudara kita yang hidup di sana, berapa penghasilan sebulannya rata-rata, berapa penghasilan pendapatan mereka sebulan rata-rata, dan saya tidak akan berikan di bawah nilai pendapatan mereka. Maka kita sudah putuskan per jiwa, kalau kita mengikuti data dari BPS, itu kategori orang miskin, itu lebih kurang pendapatan di bawah 780.000, itu sudah masuk kategori orang miskin. Maka tidak mungkin itu akan saya berikan. Maka per orang kita berikan lebih kurang satu orang untuk per bulan 1.200.000 rupiah per jiwa. Kalau satu keluarga ada 4 orang, tinggal kita kalikan saja 1, 2 kali 4, berarti 44,8 juta plus. Karena rumahnya mereka tidak ada, maka saya punya kewajiban untuk mencari rumah tinggal mereka. Kalau mereka tidak mau rumah tinggal yang kami cari, kita berikan ganti uang sewa rumah. Sewa rumah kita hitung lebih kurang 1,2 juta rupiah. Ini akan berlanjut yang saya sampaikan tadi sampai rumah ini mereka terima. Kalau 2 tahun lagi selesai, maka 2 tahun lagi mereka tetap dapat, dan uangnya cash melalui rekening, tidak ada melalui cash tangan ke tangan. Artinya non tunai akan kita berlakukan supaya tidak salah kirim. Adik-adik, ini kebijakan saya sebagai wali kota, artinya saya tak akan menyelamatkan rakyat saya. Kita balik ke lokasi yang bisa bayangkan gambar ini, buat warnanya. Saya lihat warnanya bisa bayangkan deh. Nantinya kampung baru, saya belum beri nama, nanti biarkan saja saudara kita yang 3 kampung tadi berikan nama apa mereka berikan di sini. Karena sini ada nanti pemindahan sebulan dan segala macam, kita minta mereka kampung apa mau dibangun mereka. Karena nanti di atas lahan 450 hektar, di atas lahan 450 hektar akan dibangun kira-kira 2.700 rumah. Ini jalan akan kita bangun dan sekarang lagi kita proses ini.
dan kompleknya akan di sini. Ini akan dibangun kira-kira 2.700 rumah. Dalam lokasi ini akan saya lengkapi seluruh fasum dan fasos. Sekolah udah pasti. Hari ini di 3 kampung ini, apa nanti sekitarnya ini ada di sini, kita sudah menghitung berapa jumlah murid TK, SD, SMP, dan SMA. Sekadar kalian ketahui, SLTA bukan wewenang di saya, tapi sebagai kepala BP saya boleh bangunkan. Tapi sebagai wali kota saya tidak boleh, karena Undang-Undang 23 sudah jelas. Maka SLTA pun kita bangun. Kalau saya lebih sepakat bangun SMK di sini, karena kita sudah sampaikan dengan PT MEK seluruh anak pulau, masuk kalian boleh juga nantinya, tapi prioritas anak pulau. Seluruh anak pulau, bukan hanya 2 pulau ini, tapi seluruh kecamatan Galang dan Bulang, saya sampaikan. Kalian nanti harus masuk ke SMK sini dan PT MEK harus membangun kira-kira ilmu kecakapan apa yang dibutuhkan oleh bangsa di sini harus dididik di sekolah sini, dan mereka harus bikin perjanjian dan mereka harus kerja di PT sini yang akan dibangun ini sendiri. Itu sudah sering sampaikan, dan hari ini kita baru bisa bekerja sama dengan Universitas Raja Ali Haji dan Universitas Poltek Kota Batam. Kita sudah bicarakan dengan direkturnya masing-masing, kira-kira buka fakultas baru ataupun yang lainnya. Yang penting nanti bisa dididik apa yang dibutuhkan sana, dididik sini. Karena kalau ini boleh bangun, saya yakin 2-3 tahun ke depan ini baru selesai. Kalau 3 tahun selesai, maka Poltek ataupun umrah bisa menghasilkan anak-anak kita sehingga nanti bisa kerja di sana. Dan ini tidak menutup kemungkinan anak pulau saja, tapi anak Kota Batam saya kira akan ke sana karena butuh tenaga kerja cukup banyak. Hari ini baru 3.000-an, tapi nanti setelah 7.000 hektar dia akan butuh kira-kira 300.000 orang untuk di sana. Siapa yang di sana? Mudah-mudahan kalian semua. Jadi adik-adik, tadi sudah sampaikan sekolah yang kita bangun, dan saya akan bangunkan 1 lapangan bola. Karena saudara kita biasanya di kampung, Pak Dirjen, lapangan bola jadi nomor 1, Pak. Kalau tantangan bola, kayaknya ada yang kurang sekali dia. Maka bola akan kita bangun ini. Semua akan kita bangun, dan nanti rumah ibadah, maaf, kita akan mendata berapa muslimnya dan berapa agama lain termasuk Kristen nanti. Kalau Kristen tidak banyak, maka akan kita bangun 1 gereja, dan lebih yang kita beragama Islam sesuai dengan jumlah penduduknya akan kita bangun, karena akan kita sebarkan di semua ini. Maka semuanya ada rumah ibadah untuk kita semua. Dan yang seterusnya adik-adik, kita akan bangunkan pelabuhan ini. Tarik ke bawah bisa? Enggak, bukan dirobah. Tarik agak ke bawah sini. Saya boleh pantai. Enggak bisa ya, udah. Kenapa rumah ini tidak kita bangun di pinggir pantai? Ini harus sepakat kita. Sebelum saya jelasin ini, hari ini saudara kita yang tinggal di pinggir pantai, pembuangan kotoran manusianya pasti kalian tahu, itu langsung jatuh ke laut. Kalau jatuh ke laut, kira-kira pencemaran lautnya sempurna apa tidak, adik-adik mahasiswa? Maka pola hidup demikian harus mulai kita bergeser, bahwa mereka tidak boleh lagi rumah di laut dan kita geser ke darat, tapi fungsi lautnya tetap untuk mereka. Saya sebetulnya dari awal wali kota 2015 saya sudah punya program untuk membangun sanitasi buat mereka yang bukan di sini, yang masih di pulau. Tapi ada beberapa pulau telah kita bangun, kita bikin tempat pembuangan air besar, tapi umum, tidak bisa satu-satu. Karena kalau rumahnya di laut begini, kalau kita bikin tidak mungkin kita akan menyambung pipa sepanjang ini. Maka kalau rumah pinggir, biasa kita bikin saluran ke darat ini, tapi WC umum. Alhamdulillah ini jarang dipakai. Karena kalau malam pusing, tak mungkin dia akan keluar sini. Maka hari ini kita coba mendesain instruksi pimpinan.
Boleh saya lanjutkan? Melihat waktu karena hari ini juga hari Jumat mungkin dilanjutkan saja Pak, tapi jangan selalu ya, karena di sini tujuan kita diskusi bukan kuliah hukum Pak, tapi ya dilanjutkan saja Pak. Kalau ini kalian tak ketahui, kita mau diskusi apa? Permasalahan ini ya ini sebetulnya. Karena mereka tidak mau kita pindahkan saudara kita, berarti ya kita jelasin. Saya jelasin supaya kita tahu soal nanti kita diskusi apa hasilnya. Mari kita juga sama-sama. Ini adalah program pemerintah biar kita ketahui supaya nanti tidak ada isu-isu negatif. Siapa? Saya kira mungkin itu Pak Ketua. Sebetulnya panjang lagi, tapi secara umum kalian sudah tahu kondisinya. Inilah kita siapkan, dan sepanjang pantai ini tidak ada lagi rumah di sini. Tapi seluruh pantai ini kita berikan kewenangan buat masyarakat sini untuk, karena pencarian ada dan nelayan, maka tambatan sampahnya boleh sepanjang ini dan untuk mereka semua. Dan pelabuhan ini akan kita bangun sehingga nanti untuk 3.000 kakak mungkin nantinya akan lebih bisa mereka gunakan untuk ekonomi di situ. Dan Ruko ini nangkap ikan itu pakai musim. Setahun dia hanya bisa 6 bulan ke laut. 3-6 bulan kemudian dia tak bisa ke laut karena ada musim utara dan musim selatan yang tidak bisa mereka turun. Hari ini sudah masuk. Kalau mereka turun maka tidak punya pencarian. Sebagai wali kota biar kalian ketahui, saya memberikan salah satu sembako setahun 2 kali saya berikan. Ini adalah untuk menyelamatkan mereka kalau tidak punya penghasilan. Tapi untuk sementara, kalau mereka bergeser kemanapun, uang mereka untuk kehidupan sudah ditanggung oleh negara. Sekian aja. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wali Kota Batam. Kita dengar bersama-sama. Tapi yakin dan percayalah bahwa pemerintah mewakili negara tentu tidak lain tidak bukan tujuannya untuk mensejahterakan, memakmurkan masyarakatnya, rakyatnya, termasuk apa yang dirancang direncanakan oleh Bapak Wali Kota Batam. Dan jadi problem, yang menjadi masalah adalah rencana yang seindah sebagus ini itu sampai atau belum kepada masyarakat kita. Nah ini yang perlu nanti kita diskusikan. Baik, mungkin ada tambahan dulu dari Bapak. Oke. Saya nambah 1 menit supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kepala Bais, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, serta adik-adik sekalian yang kami banggakan selaku aktivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi. Pasti aktivitas akademika itu mengagungkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai logika pasti. Oleh karenanya kita semua hadir di ruangan ini tentu semua bercita-cita mencarikan solusi yang paling baik kepada masyarakat. Tapi gambaran yang bisa kami sampaikan adalah Indonesia hari ini sedang berperang. Tapi perangnya itu bukan perang konvensional Pak Dandim. Perang kita hari ini adalah perang ekonomi. Indonesia hari ini mulai ditakuti dunia. Kita diundang satu-satunya negara G20 di dalam pertemuan G7. Fotonya sebelah kirinya Joe Biden, sebelah kanannya Modi, negara ekonomi dunia. Mulai diperhitungkan 2045 cita-cita kita nomor 5 atau 4 besar dunia. Jadi perang kita ini bukan perangnya presiden, bukan perangnya negara, perangnya perang seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan kita sekarang cukup tinggi dan itu mencengangkan. Turki kolaps hampir, kita mencengangkan. Oleh karenanya momentum pertumbuhan ini membuat Indonesia ini dilirik oleh berbagai macam negara untuk investasi.
Samping itu juga, ini penting sekali catatan, 2030 sampai 2045 kita surplus tenaga kerja. 70% penduduk kita angkatan kerja. Negara harus menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya kalau kita ingin mau tumbuh. Nah, salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja di Pulau Rempang ini. Pulau-pulau lain pengen ini, apalagi kampung saya itu mau siapkan beberapa pulau lebih besar daripada itu sanggup, tapi tak mau investasi, gelombangnya ketinggian. Kampung saya di Aceh sana siap, sampai hari ini termasuk di Sumatera yang paling miskin kampung saya. Pengen investasi seperti ini, tapi ya daya strateginya kurang daripada Batam. Oleh karenanya salah satu penciptaannya kerja adalah Pulau Rempang yang memiliki daya tarik strategik yang geoposisinya luar biasa. Beruntung yang ada di Batam dengan investasi yang besar dan support negara yang besar. Sekurang-kurangnya nanti kita harus menyediakan 150 juta lapangan kerja kalau 70% angkatan kerja kita angkatan produktif. Siapnya dari sekarang. Kalau Pulau Rempang ini siap 300.000, penduduk Batam berapa berarti? 1,5 juta. 300.000 angkatan kerja mungkin 50% ya. 50%, 600.000 sampai 700.000, setengahnya sudah ada di sini. Siapa yang kerja? Adik-adik semua. Tapi pensiun jadi tulang lah, bukan tulang di Sumatera Utara ya. Jadi tulang tidak sudah ada. Inilah yang oleh karenanya siapkan. Oleh karenanya tadi dijelaskan oleh Pak Rudi di perkampungan nanti Pak Rudi termasuk pendidikan vokasi yang bisa siap kerja. Ini harus bisa dipastikan oleh pemerintah kota setempat. Negara juga menjamin bahwa semua ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Oleh karenanya catatan terakhir, tentu kesalahpahaman ini segera bisa diselesaikan. Karena momentum pembangunan ini ada orang yang ingin terwujud, ada orang yang enggak ingin terwujud. Nanti Bais bin akan mencari yang pihak mana yang kepengen ini Indonesia maju nih. Biar aja tunggu aja pengumuman nanti. Oleh karenanya kita jangan terprovokasi. Ada persoalan kita selesaikan. Saran dari pemerintah kepada nanti ibu di lapangan, gunakan cara-cara humanis dalam menyelesaikan ini. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, semua bisa diselesaikan. Tentu waktu kita memang ada kendala sosialisasi dan komunikasi yang kurang, kita akui. Ya, karena kita ada tenggat waktu, kita kurang komunikasi dan kurang sosialisasi. Manfaatkanlah adik-adik mahasiswa ini sebagai jembatan komunikasi kepada masyarakat setempat. Kadang-kadang masyarakat ini mau komplain kemana tidak tahu. Walaupun Pak Wali Kota sudah turun, kadang-kadang masih kurang terus. Dan ini adalah relokasi yang memberikan benefit terbaik di Indonesia. Saya mengikuti pembangunan kawasan-kawasan karena salah satu portofolio tugas saya adalah pembangunan kawasan. Mengikuti pembangunan kawasan-kawasan di Indonesia ini yang terbaik soal strategi atau metode relokasi. Biasanya kalau digusur 3 meter ya dikasih 3 meter, kalau diambil 4 meter, 4 meter. Kalau ini hampir rata 500 meter, rumah tipe 45, hygiene, sehat. Ini kayak real estate. Jadi ini juga kesempatan untuk memperbaiki nasib masyarakat nelayan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Tinggal dikawal. Konsep ini kalau nggak dikawal takutnya nyimpang-nyimpang. Nah, tolong dikawal kalau ini cita-cita sudah bagus, innama a'malu binniyat, niatnya sudah baik, tinggal pengawalan. Oleh karenanya saran kami tetap sosialisasikan dengan baik, komunikasikan dengan baik, dibuat pos komplit di sana supaya semua berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan insiden kemarin tidak berulang karena ini akan mencederai kita semua, bukan saja pemerintah, masyarakat, tapi citra kita di dunia internasional karena kita
lagi menggenjot ekonomi sekuat-kuatnya demi bangsa Indonesia yang lebih maju di masa depan. Terima kasih banyak. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Rizal atas pemaparannya. Mungkin langsung saja, mungkin buat adik-adik bisa memberikan saran, masukan buat kami. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Baik Pak, mungkin dari tadi banyak ya penjelasan terkait yang kita untuk mewujudkan ekonomi dan sebagainya. Namun yang kita harapkan sampai saat hari ini adalah tidak melulu dari aspek segi ekonomi begitu. Ya keadilan dan kesejahteraan rakyat juga harus ditingkatkan. Namun sampai saat ini mungkin yang yang di-highlight itu selalu melulu tentang ekonomi. Tapi istilahnya di sini kita melupakan atas keadilan rakyat. Mungkin kami butuh jawaban itulah dari pemerintah dan juga kami ingin bertanya nih. Dari tahun 2004 terkait MOU dengan PTM, kenapa baru sekarang istilahnya baru muncul gitu? Dan istilahnya sekarang kan ada yang dikejar lah. Kenapa harus sekarang sekali? Dari dulu kemarin aja begitu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi keluhan warga. Kami juga sudah beberapa kali melakukan kontrol sosial juga ke Rempanggarang sana. Jadi mereka mengeluhkan mungkin kehadiran pemerintah selama ini kemana. Dan tiba-tiba sampai saat hari ini mungkin kami juga sudah mendengar sampai tanggal 28 ini ya, itu katanya harus sudah dikosongkan. Tapi kan misalnya kita butuh nih keadilan dari masyarakat. Tidak melulu tadi soal ya niat kita untuk keberlangsungan ekonomi kita di Indonesia ini begitu. Nah, apa sih yang dikejar sekali dari pemerintah sehingga seolah-olah sebulan ini dipercepat, seolah-olah sebulan ini tuh harus dapat target. Nah, tolong itu mungkin bisa dijawab dari pimpinan dan juga istilahnya untuk menjawab keresahan masyarakat yang sampai saat ini ya. Mereka tidak mau direlokasi, tapi ini mengapa selalu diburu dan lain sebagainya gitu. Sampai pimpinan. Baik, terima kasih nanti atas masukannya bahwa pendekatan kita bukan hanya saja dari aspek ekonomi. Ya, kita sepakat bahwa pendekatan kita memang harus dari sosial, daya keamanan ini juga harus menjadikan pertimbangan, masukan ya. Terus kemudian untuk kalau ditanya kenapa ada jejak dari 2004 ke sampai tahun sekarang ini, kita kemana aja gitu ya. Mungkin lebih jelasnya memang supaya lebih konkret gitu ya, saya berikan ke Mas Jeda ya, memberikan penjelasannya dulu ya. Kampung dulu, kampung dulu lah. Kampung dulu. Karena Pak Yudha menjelaskan lama kan. Saya walaupun mic saya mati, tapi saya minta kesempatan untuk berbicara. Terima kasih kepada Pak Yudha. Bagus sekali tadi pemaparannya terkait bagaimana kedepannya olahraga. Namun perlu dicatat, ada masalah besar di sini. Kalau menengok dari sini, itu sangat bagus sekali. Tapi ketika dihadapkan dengan kultur, budaya, dan sejarah, itu tidak bernilai apa-apa. Tidak ada nilai. Kalau sudah dihadapkan dengan bicara kultur, budaya, kearifan lokal, dan sejarah, apakah itu pernah dipertimbangkan oleh pemerintah? Dan saya ingin mengulang kembali pada tanggal 7 ya, tunggu ya, yang sederhana. Saya itu kan ada di sana. Saya meliput dengan kawan media dan kawan yang lain. Karena saya juga dari media. Sekitar jam berapa? Masih siang hari itu. Saya duduk sama kawan-kawan Brimob itu.
Bang, ini sampai jam berapa? Sampai selesai. Saya berpikir sampai selesai, apa menunggu sampai mati mereka itu? Baru ini ditarik mundur pasukan itu dari Repanggalang. Padahal mereka sudah menahan mati-matian. Artinya mereka bukan ada dua hal yang membuat orang itu berani. Kalau tidak dia itu memang jagoan betul, karena dia itu tidak bersama betul. Dia merasa benar, maka dia akan perjuangkan mati-matian apa yang dia pertahankan itu. Artinya maksud saya di sini, kenapa pemerintah tidak peka dengan ini? Tidak peka dengan masalah ini. Sampai terjadilah aksi tanggal 11. Sampai ribut, sekian banyak orang yang ditangkap. Dan mohon maaf, kami ini tidak ada tinggal di sana. Dan hari ini kenapa kami harus tegas? Karena jangan sampai nasib Panggalang juga menjadi tambah suram gara-gara diskusi di siang hari ini. Maka saya maksudnya. Ya karena saya mati. Udah. Jadi itu. Jadi jangan sampai. Karena sudah beredar mahasiswa katanya apa mahasiswa berdiskusi. Bu, masyarakat Panggalang saja tidak mau berdiskusi. Mereka tidak mau menerima sedikit pun apa yang informasi. Tapi tim negosiator untuk berbicara dengan masyarakat Panggalang sudah sangat-sangat gagal sekali saya katakan. Mereka tidak bisa meyakinkan masyarakat Panggalang bahwasanya ini konsep untuk kalian semuanya, untuk mensejahterakan kalian semuanya. Itu permasalahan besarnya. Mereka tidak yakin dengan yang ditawarkan ini. Saya tidak tahu apa masalahnya. Tidak tahu saya masalahnya. Jadi mungkin yang menggarisbawahinya adalah seketika semua kebaikan-kebaikan ini, rencana kesejahteraan ini dihadapkan dengan nilai-nilai kultur, budaya, dan sejarah. Itu semuanya tidak bernilai apa. Coba kita mau robohkan Candi Borobudur. Kalau tidak kita diramu samran. Karena apa? Budaya, sejarah kan? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Dan perlu diingat kepada bapak-bapak sekalian, ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan secara serius, ialah suku, agama, dan ras. Jangan sampai permasalahan ini dari awalnya berbicara sejarah, budaya, lari kepada masalah kesukuan. Ini harus diperhatikan dengan baik-baik, diberikanlah konsentrasi yang sangat full terhadap permasalahan ini. Kami sudah rela untuk berdiskusi, karena kami menghormati, kami di tanah Melayu. Kami menghormati budaya orang Melayu, mengedepankan kearifan lokal, mengedepankan musyawarah, mendapatkan mufakat. Tapi tolong pemerintah serius betul-betul memperhatikan masalah ini. Kami tidak ada apa-apanya terbanding dengan kepentingan masyarakat Panggalang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo waktu di Pulau Bandung. Di Tanjung Bandung, Pak. Kami menanyakan beberapa orang di Tanjung Bandung, mereka bermukakan bahwa sampai kapanpun mereka tidak ingin pindah dari tanah adat mereka. Itu yang mereka sampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sofian tadi, bahwa janganlah pemerintah itu menilai ekonomi penting, peningkatan taraf hidup masyarakat itu penting, tapi janganlah nilai ekonomi itu menyampingkan tradisi, adat istiadat, dan nilai sosial yang ada di daerah Rempang. Saya mendengar pemaparan Pak Rugi tadi, alhamdulillah itu informasi baru dari saya, yang saya dapatkan maksudnya elok. Saya berpikir apakah seelok informasi yang Bapak terangkan tadi, yang Bapak sampaikan kepada masyarakat, atau hanya kepada kami? Yang Bapak terangkan tadi menjadi pencerah bagi saya. Tapi ya, apakah seperti itu juga yang Bapak terangkan kepada masyarakat? Andai informasi atau penerangan yang disampaikan oleh tim Pemko atau pihak-pihak terkait seelok tadi, saya kira kejadian yang kita sesalkan pada tanggal 7 dan 11 September kemarin tidak akan terjadi. Kemudian saya ingin mengatakan, Pak, mahasiswa dan mungkin seluruh masyarakat Kota Batam menyesalkan kejadian anarkis yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September yang lalu.
Semoga harapan kami pemerintah daerah atau seluruh pemangku kebijakan yang berkepentingan dengan proyek di Pulau Rempang ini bisa menjelaskan sedetail mungkin kepada masyarakat bersangkutan. Kami hanya memberikan sebisa mungkin support kepada mereka, termasuk kepada BP. Jadi jangan sampai nanti masalah Rempang ini yang mungkin sepele ini menjadi pemantik, menjalar, kemudian seperti yang dibilang saudara saya tadi menjadi konflik sukuan, konflik agama, dan yang akan memberikan dampak buruk bagi pembangunan nasional. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya mau menambahkan juga. Izin pimpinan, apa yang disampaikan para wali kota hari ini, Bapak Muhammad Rudi, itu luar biasa yang sudah dipaparkan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah masyarakat Rempang itu kalau dianalogikan, apakah semacam kita hari ini yang di sini sebagai mahasiswa kapasitasnya ataupun sebagai pemerintah? Kan tidak. Pasti tidak kan kawan. Yang menjadi pertanyaan juga apakah pemaparan yang diberikan Bapak Wali Kota hari ini sudah masyarakat ketahui secara langsung? Pasti jawabannya tidak juga. Kalau saya tahu secara langsung, masyarakat pengen hidup modern dan mereka juga maunya nyaman, aman, tenang. Itu sudah pasti. Dan saya meyakini bahwa pemerintah hadir itu tidak mungkin untuk melakukan kekerasan ataupun yang menindas rakyatnya. Pemerintah hadir pasti untuk mensejahterakan rakyatnya. Makanya adalah paparan tadi. Tapi bukan itu yang harus kita tunjukkan. Yang harus kita tunjukkan adalah apa? Kita negara hukum. Tadi itu disampaikan juga Bu, bahwasanya ada satu kampung, ada beberapa kampung juga, mereka tidak bakalan lari dari sana, mati-mati. Itu bahasa mereka. Karena kami sudah melakukan kontrol sosial. Apa tindakan pemerintah hari ini kalau mereka sudah begitu? Ini masyarakat kita, masyarakat pemerintah. Maka dari awal saya sempat lihat juga. Ini terkait dengan SK keputusan wali kota Batal nomor KPTS titik 105 garing HK garing 3 Romali pada tahun 2004. Itu yang di sini ada kampung Rempang. Coba ini Bapak harus awal dari pemaparan tadi, kampung tua yang mana-mana yang harus berdasarkan SK ini. Baru kami tahu semua ini, masyarakat juga tahu melalui media. Baru kemudian membatalkan tentang pembangunan. Desain pembangunan itu sudah sangat modern. Seharusnya pendekatan itu harus humanis. Dasarnya apa? Hukum. Karena pertama ini hukumnya jelas. Rumah adat itu kan tercantum di Undang-Undang 1945 pasal 281. Jelas di situ. Cobalah melakukan kajian yang mendalam, mungkin ada PBB Batam, Pemko, sebelum memutuskan bahwa investasi itu akan datang di Kota Batam. Kami sambut baik, bahkan masyarakat sambut baik. Kalau punya kajian-kajian yang mendasar, yang punya kultur budaya di sana, adat istiadat, yang namanya mereka di sana mereka pertahankan. Misalnya kami lah merantau, tapi seandainya ini dibiarkan, sudah melanggar hukum, bagaimana di kampung-kampung lain lagi? Bahkan kampung kami yang sudah punya tradisi adat istiadat, nah itu yang kami khawatirkan. Kita pasti cari jalur ataupun solusi yang terbaik untuk masyarakat. Mengenai sosialisasi, edukasi, tadi sudah disampaikan juga bahwa alasan yang mendasar adalah kesehatan masyarakat dari 7.000 tapi kami dari itu sementara bisa lakukan. Saya rasa kurang lebih sekali dari awal sudah melakukan itu. Bagaimana lah kawan-kawan pesan kita ada di sana begitu ya? Saya pikir kawan tidak terima juga kalau alasan yang mendasarnya adalah kesehatan masyarakat setempat. Itu bukan solusi. Harus punya dasar yang kuat untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Masyarakat tahu juga, oh kami punya kelemahan ini, pemerintah punya kelebihan ini. Apa? Dasar hukum.
Sia-sia kita cuma melakukan pendekatan represivitas untuk memanfaatkan aparatur negara, lalu kemudian korban tua seperti disampaikan oleh Bapak Kementerian tadi. Kami paham, mungkin teman-teman peka cari informasi. Karena sekarang itu tempat jalur hukum. Ya kita lihat perkembangan sampai mana ini. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong pada pimpinan coba berbicara harus punya dasar yang dimana kita ini negara hukum. Jangan dulu paparkan desain-desain pembangunan itu. Pasti semua orang terima. Modern pembangunannya. Semua punya kata menulis, tapi secara hukum. Kira-kira seperti itu. Sekian. Saya kembali dengan pimpinan. Izin apa? Ya, mungkin saya bisa simpulkan juga ya. Memang dari analisa kita juga bersama. Mungkin ada sempat kecacatan hukum di sini. Mungkin dari tahun 2004 sampai sekarang mungkin sempat ada kecacatan hukum yang tidak mungkin diperhatikan. Mungkin dari segi KLHK dan sebagainya yang memang terjadi di tahun 2004 sampai sekarang. Nah, mungkin kami juga di sini ingin menyimpulkan bagaimana sebenarnya komitmen dari pemerintah terhadap kepastian hukum saat ini. Karena mungkin yang dipaparkan dari tadi itu kan baru hari ini ya, atau mungkin baru bulanan ini ya, ada terkait plan. Nah mungkin dari sekiranya jika dari dulu ya mungkin disesuaikan juga dengan regulasi dan substansi hukum yang ada, saya rasa ini mungkin tidak terjadi gitu. Jadi mungkin kami juga di sini menekankan kepada pemerintah agar segera mungkin membuat kepastian hukum terhadap masyarakat, mulai dari regulasi dari rencana pengembangan investasi ini dan juga nanti mungkin ya tadi hanya sebatas plan dan lain sebagainya, namun itu nanti bisa menjadi titik keresahan masyarakat juga. Kemarin masyarakat bilang ini kan hanya sekedar plan dan janji politik ya bisa dibilang juga karena ya tahun sekarang juga persiapan untuk pemilu gitu. Jadi mungkin jangan sampai kita melupakan dari tahun 2004 sampai sekarang mungkin adanya memang kecacatan hukum di sini dan harus memang kita perlu juga untuk mencerdaskan terkait bukti-bukti yang sudah harusnya ada terkait isu pengembangan dari investasi dan pangkalan ini begitu. Jadi kami tekankan juga kepada pemerintah untuk sampai saat ini ya segera mungkin membuat kepastian hukum kepada masyarakat terkait dari aspek-aspek yang ingin segera masyarakat inginkan begitu. Ya tidak melulu soal rencana pengembangan ke sini ke sana, tapi cobalah memang segera ya jika memang masyarakat tidak mau direlokasi apa yang menjadi plan B selain daripada dipindahkan ini begitu. Ya mungkin itu tambahan dari saya, mungkin silahkan ditambahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk investasi 2004 sampai 2023 mungkin nanti sudah bisa menyimpulkan sendiri karena investasi itu kan harus ada kepastian hukum. Status di Rem Panggalan pasca 2004 itu statusnya ya masih status quo, apakah menjadi kewenangan Menko, apakah menjadi kewenangannya BP. Ya, alhamdulillah terakhir ini sudah diberikan kepastian bahwa Rem Panggalan menjadi kewenangannya pihak BP pengelola. Ya, mungkin kalau untuk ini bisa kita simpulkan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa dasar hukum legalitas itu menjadi penting karena hukum tidak langsung memberikan kepastian bagi untuk semua, baik investor, masyarakatnya, termasuk pemerintah dalam penyelesaian. Tapi sudah terpaksakan banyak sekali bahwa penyelesaian untuk Rem Panggalan ini dengan masyarakat investasi ini pendekatannya bukan hanya ekonomi, ya hukum, sosial, budaya, ini masukan semua. Nah ini juga kita catat. Nah nanti kita juga berharap nanti pihak pemerintah bisa memberikan pendekatan yang lebih baik, lebih humanis, dan kami juga perlu dukungan bantuan daripada adik mahasiswa. Kita sepakat, kita setuju bahwa investasi harus kita tetap berjalan. Terus dari kenyamanan, ketentraman masyarakat juga harus kita berikan kenyamanan, artinya supaya ada keseimbangan. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Mungkin ada tambahan dari Pak Anwar. Baik, terima kasih adik-adik sekalian, terima kasih masukannya banyak sekali dan
tadi ada menyampaikan bagaimana negosiator. Ya, kalau adik-adik mau bergabung kita, mari kita gabung sama-sama. Kita ke sana, kita sampaikan mereka bahwa kita ingin jalan terbaik buat penyelesaian ini sendiri. Yang kedua, sebetulnya bulan Juli side plan dan ini sudah keluar. Kita tidak masuk karena memang sulit untuk masuk, tapi melalui medsos sudah dikirim semua. Cuman mungkin saudara kita di sana mungkin ada yang buka, ada yang tidak, sehingga banyak tidak tahu. Ada pertanyaan satu tadi, kenapa baru sekarang ini muncul? Kita tak usah berpikiran negatif. Kenapa berinvestasi sekarang? Saya tanya kalian, orang tua kalian, kalau kalian ingin merubah, kalian punya uang, kalian ingin membangun sesuatu, kapan waktunya ada di tangan kalian, orang tua kalian. Tidak bisa orang lain. Pasti orang tua kalian akan melihat bahwa pasti ini bagus, tidak. Investasi, posisi rumah, buat kita juga tidak sama mereka. Karena punya uang mungkin dia ingin masuk. Kalau soal hukum saya kira tidak mungkin kita tabrak hukum. Jadi kalau saya pikir macam-macam bisa berkembang. 2024 mungkin ada pilkada, sekarang saya luruskan tak ada. Lillahi ta'ala tidak ada urusan 1 rupiah pun dengan saya. Kalian tahu saya curiga. Saya ngomong lagi, lillahi ta'ala 1 rupiah pun tak ada hubungan dengan saya. Saya tidak punya kepentingan situ. Kalau kasih hentikan, saya hentikan itu. Tidak ada urusan. Tapi perlu kalian ketahui, saya ambil keputusan ini demi anak bangsa ini. Dan ini adalah PSN, Proyek Strategi Nasional. Ini sudah diambil pusat. Kita di bawah menjalankan perintah, tidak ada kata lain. Pak Presiden sudah firman, Menteri sudah semua, kita jalankan. Apa permasalahan bawah? Mari kita dudukkan. Maka tempat relokasi baru dapur 3 kita jadikan cagar budaya. Yang ada di sana kita geser ke sini. Saya sudah tawarin sama mereka. Apa yang mau kalian bangun sana? Ciri khas kita, saya siapin. Mau bikin apa aja kita siapin. Dan perlu kalian ketahui supaya tak lupa, ini yang akan kita selesaikan adalah 2000 hektar duluan. Karena situ akan dibangun satu dermaga langsung. Nanti urusannya langsung kapal masuk di situ. Dermaga khusus buat mereka sendiri. Karena tadi sudah saya sampaikan 30% akan diekspor, tidak di sini. Sekali lagi saya sampaikan adik-adik, ini adalah program nasional yang SK-nya sudah keluar. Kalau soal kebutuhan, saya kira bukan di sini kita debat. Nanti kita sama-sama, kalian kapan saja mau ketemu saya boleh. Kita buka semua SK lama, SK wali kota dulu, dan yang sekarang. Supaya kita sama tahu apa yang keliru, mari sama kita dudukkan. Tentu orang ahli hukum yang akan menjawab ini, supaya nanti tidak keliru. Kalau saya jawab, nanti hukum saya tidak seperti kalian hebat semua. Maka tentu kita buka sama-sama. Saya tunggu kapan saja kalian mau. Kedua, tentang budaya segala macam, mari kita duduk sama-sama. Kita dudukkan agar kampung yang kita bangun baru betul-betul bernuansa apa yang mereka mau. Yang seterusnya, saya titip pada kalian, yang kita lakukan hari ini, kalian yang akan nikmati. Kami tidak akan nikmati lagi. Umur kami sudah senja, kalian ini. Dan perlu kalian ketahui, mencari investasi tanpa dirjen tidak mudah. Perdana Menteri Malaysia berangkat ke China hanya dapat tak sampai separuhnya masuk ke kita. Perdana Menteri, Pak Presiden kita ke sana hanya nyaksikan saja, dapat 172. Ini contoh saja. Dan saya sudah hampir 4 tahun jadi kepala BPIB datang, investasi terbesar baru ini. Target kita setahun akan naik terus dari 25, 35, tahun ini 50. Karena dengan masuk ini berarti sudah betul besar. Ya, mudah-mudahan Batam akan jadi kota baru buat kalian semua. Saya kira aja, demikian Mas Nur, makasih banyak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana masih menempatkan kita dalam satu titik, yaitu satu titik nafas perjuangan. Sedikit Pak, di tahun 2004 Wali Kota mengeluarkan SK Kampung Tua, dan juga pemerintah dan DPR juga mengeluarkan perda tata ruang ini sebagai bentuk pengakuan negara bahwa keberadaan Kampung Tua itu ada.
Lalu di tahun 2021 DPRD tiba-tiba mengeluarkan Perda nomor 3 tahun 2021 yang mana wilayah Galang banyak yang berubah menjadi area industri serta jalur transportasi. Bukankah dalam penyusunan perundang-undangan pemerintah dapat melakukan konsultasi publik jika ada warga yang terkena dampak langsung? Nah, satu lagi Pak, di sini saya rasa permasalahannya ini sini ada kesalahan etika komunikasi pejabat yang buruk kepada masyarakat terkait 10 juta yang kita ketahui. Saya di sini menekankan Bapak untuk harus minta maaf kepada masyarakat. Mungkin itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih deh masukannya. Ya, intinya bahwa komunikasi, informasi apapun, ya sebaik apapun sama niat kita, ini kan harus ada informasi ini bisa sampai itu jika ada komunikasi dua arah, dialog dua arah. Nah, maka pemerintah yang selama ini saya mencoba mengikuti itu sudah mencoba untuk datang dia, mengundang dia, tapi memang tak ada hal teknis kena apa sehingga itu kurang optimal, sehingga informasi apapun, kebajikan apapun yang dari pemerintah itu tidak secara totalitas bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini juga kita akui, ini kelemahan kita yang ke depan kita perbaiki. Tapi niat baik kita itu sudah kita coba. Ya mungkin ini kan ada Pak Kapolres mungkin bisa menambahkan, bahkan beliau juga memberikan informasi bahwa bagaimana informasi itu bisa sampai kepada masyarakat. Kita dari kepolisian, dari ini supaya sampai informasi itu. Nah, kendalanya apa, mari kita dengar sama-sama. Satu dan Pak, satu silakan. Sebelum Pak Kapolres, mohon izin Pak Kapolres, dalam kesempatan ini juga saya ingin berpesan kepada lembaga yang terhormat ini DPRD Kota Batam untuk ikut action ya. Mohon maaf, setelah saya itu pantau baru satu orang gue tengok yang betul-betul agak berani lah. Tak kenapa alasannya dia berani, tak mungkin tak. Jadi kita ini kan ada wakil rakyat, wakil rakyat itu adalah DPRD. Kejadian ini menjadi perhatian tidak bagi DPRD kita ini. Jangan istilahnya itu maunya pemerintah saja, tapi maunya rakyat juga harus didengar. Itulah ada wakil rakyat. Wakil rakyat mohonlah untuk kembali bersama dengan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukan. Silakan Pak Kapolres. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota sekaligus Kepala Biro Batam, yang saya hormati Kepala DPRD, yang saya hormati staf dari Mendagri, mungkin Pak, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD, ya, staf anggota Dewan sekalian, yang saya hormati Pak Dadim, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, ada di sekalian mahasiswa aliansi, ya, mahasiswa Kota Batam. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam ridhonya, dan selalu semuanya, kita semuanya semoga selalu dalam keadaan walafiat. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan. Jadi yang pertama, jadi saya mengapresiasi kegiatan ini, dialog ini ya dari kegiatan dialog daripada aliansi mahasiswa Kota Batam. Ini sekali lagi saya apresiasi. Seperti inilah ya yang kita inginkan, dialog atau audiensi. Jadi kita bisa langsung bertatap muka, mungkin ada di mahasiswa ya mau menyampaikan undang-undangnya bisa langsung ya, bisa ke Pak Wali Kota, Ketua DPRD ya, atau saya sebagai di sini aparat keamanan yang mewakili kepolisian, termasuk Pak Dadim ya di sini.
Kalau kita teriak-teriak di lapangan seperti kemarin itu kan takutnya ya mungkin dari Korlapnya mau menyampaikan atau unjuk rasa dengan tertib ya, tapi ada penyusup-penyusup itu yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat kerusuhan dan kekacauan di situ. Akhirnya terjadi ya, tindakan kemarin. Ya sekali lagi kami dari kepolisian ya kemarin termasuk kegiatan atau penindakan hukum ya di tanggal 7 kemarin membuka blokir jalan di jembatan 4 termasuk tanggal 11 kemarin ya. Kami ya dari kepolisian di sini bersama tim terpadu ada TNI, ada Satpol PP maupun Dipam ya kami sudah melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP atau prosedur yang sudah ditentukan ya di kepolisian. Ada perkan protap yang ada di tempat kami ya kepolisian yang berlaku sudah kami laksanakan di situ. Apabila ada masyarakat mungkin ada yang terkena dampak kemarin ya saya Kapolres Barilan sini mewakili kepolisian yang mewakili mungkin Bapak Kapolda dan justru Polri atas nama tim terpadu juga kami minta maaf ya atas kejadian kemarin pada masyarakat. Ya, termasuk kemarin di sekolah ya mungkin di situ kami melakukan penindakan di situ ya ada gas mata yang arah anginnya ya. Jadi tidak ada maksud untuk menembakkan ke tempat anak-anak sekolah ya saya ulangi lagi di lingkungan sekolah. Kemarin dari media pun sudah mengecek sana ya guru-gurunya termasuk siswanya termasuk dari Kompolnas juga kemarin sudah mengecek ya di situ memang tidak ada tindakan dari gurunya menyampaikan nggak ada misalnya selongsong atau gas mata yang mengarah ke sekolah itu ada dampaknya dan saya sendiri kemarin sudah berkunjung ke sekolah itu dan saya minta maaf ya itu minta maaf dalam arti ya kita bukan salah dalam prosedur ya tapi akibat atau dampak daripada penindakan kemarin karena letak sekolah itu dekat dengan jembatan 4 itu aja ya. Dan saya minta maaf ya termasuk mungkin dari FKPD Kota Batam ya. Kalau memang merasa bersalah, minta maaf gak. Istilahnya di sini nggak akan menurunkan derajat kita kan gitu. Ya. Tidak akan membuat kita miskin kan gitu. Justru minta maaf itu kan lebih baik. Kalau memang kita salah, ya kita minta maaf. Sebaiknya gitu ya kita sampaikan. Jadi sekali lagi momen inilah seperti ini saya harapkan bisa memberi contoh di tempat-tempat lainnya, termasuk di Kota Batam berikutnya. Jadi alangkah baiknya daripada ya kita turun jalan melakukan aksi-aksi unjuk rasa itu lebih baik ya dialog seperti ini tepat ya mohon maaf ya mungkin sangat bagus ya kan bisa ada minuman makanan jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan ini langsung dengan sumbernya ya kemudian kita akan bertemu dengan siapa di situ bisa disampaikan dengan pikiran yang jernih ya akal yang sehat. Kalau kita teriak-teriak di lapangan kayak kemarin ya ada provokator baru bisa menjelaskan, Pak Wali menjelaskan udah gak teriak-teriak lagi. Gimana mau menerima kan masyarakat ini? Ya sekali lagi ya terima kasih untuk mahasiswa semuanya ya. Tepuk tangan untuk mahasiswa Kota Batam. Menjadi contoh ya untuk khususnya ya kalau ada pelaksanaan aksi unjuk rasa entah itu mungkin buruh dan organisasi lainnya atau mungkin tempat-tempat lain ya seperti audiensi inilah kita perlukan ya seperti itu. Yang kedua ya sekarang ini banyak tersiar berita-berita hoax ya di medsos dan sebagainya. Jadi saya harapkan ya kita bisa mengelola ya media itu dengan bijak. Ya, pelajari dulu, oh ya apa yang kita terima itu betul apa enggak? Konten-konten yang disebarkan itu yang kita terima itu betul apa enggak? Dipelajari dulu. Jangan setelahnya kita langsung mengeluarkan statement, ya, terus menyebarkan lagi ya berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya itu. Ya, ini saya harapkan ya kita bisa bijak ya dalam mengelola media dengan baik di sini. Ya. Ingat ada istilahnya ada perkataan mungkin mulutmu harimaumu kan gitu. Ini sekarang ini eranya digital ini teknologi yang maju ini jarimu harimaumu. Ya dalam arti kalau kita mengetik dan sebagainya di handphone ya menyebarkan konten yang negatif yang itu belum tentu kebenaran bisa hoax ya seperti itu bisa kena pidana atau undang-undang ITE di situ. Jadi saya harapkan seluruh masyarakat Kota Batam
termasuk kita semua di sini bisa menggunakan media dengan baik. Yang berikut lagi, jadi adik-adik sekalian, mari kita sama-sama ya, tadi sudah disampaikan Pak Wali maupun Ketua DPRD masalah Rempang yang disampaikan di situ. Mari ayo kita sama-sama bergandeng tangan bagaimana menyelesaikan masalah Rempang ini bareng-bareng. Ya mungkin dalam kegiatan sosialisasi ya, yang perlu masyarakat atau Pak Presiden kemarin menyampaikan karena sosialisasi ini yang kurang ya kepada masyarakat Rempang. Bisa kita libatkan adik-adik sekalian, ayo kita menyampaikan ya, turun bersama-sama ke Rempang sana ya dengan tim terpadu ya. Kita sama-sama ya, dengan aparat di sini TNI Polri siap ya kita untuk sama-sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Rempang biar tidak simpang siur kabar di sana. Ya, kita sama-sama. Termasuk kegiatan bansos atau bansos ya, adik-adik kalau mau ya silakan ayo. Ya, kita sama-sama. Ya, untuk kegiatan di Rempang. Termasuk lagi mungkin ya ada kegiatan kerja bakti atau survei bersama yang istilahnya sifatnya positif untuk masyarakat Rempang. Lebih baik itu ya kita turun ya di lapangan, kita bareng-bareng ya dengan mahasiswa ya, FKP di Kota Batam ya, dengan tim terpadu ya, TNI Polri ya kita siap. Ya itu mungkin lebih manfaatnya lebih ya, lebih terlihat lebih positif daripada kita cuma rapat-rapat aja ya kan, unjuk rasa dan sebagainya ya, kita bareng-bareng ya kita turun ya, semuanya tentunya untuk menciptakan situasi ya, Rempang dan menyelesaikan permasalahan Rempang ini. Itu yang saya sampaikan ya, sekali lagi sama-sama ya kita menjaga situasi Kapolres di Kota Batam ini yang aman dan kondusif. Dan saya yakin percaya masyarakat Kota Batam, masyarakat Melayu khususnya itu cinta dengan perdamaian ya di sini. Kalau kita ribut-ribut seperti ini, ya pengaruhnya apa, dampaknya? Ya, orang Singapura termasuk Malaysia enggan untuk masuk ke Batam ini. Yang rugi kita sendiri. Ya, karena selain mengendalikan industri, ya kita pariwisata di sini. Ya seperti dampak daripada kemarin, ya dari Singapura ya, Malaysia ya turun ya untuk wisata yang masuk di tempat kita. Ya. Untuk itu ya sama-sama ya kita menjaga segala situasi Kapolres. Kuncinya ya pembangunan bisa itu tercapai itu aman ya nggak bisa membangun kan gitu. Termasuk ya pariwisata ya akan terhambat di situ. Investor pun akan masuk di Kota Batam akan takut karena tidak aman. Makanya itu ya saya mengajak semuanya untuk menjaga situasi Kapolres di Kota Batam ini aman dan kondusif. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, cukup adik-adik. Ada mau ditambahkan pimpinan? Kita simpulkan. Baik, sedikit lebih mengkerucut lagi lah, mengingat kaum muslim mau sholat juga. Jadi baik, terima kasih Bapak Kapolres, Pak Wali Kota, pimpinan DPRD Kota Batam. Tadi Bapak Kapolres sudah sampaikan bahwasanya kami datang untuk berdialogi adalah solusi yang terbaik, di mana sistem demokrasi kita sudah mengatur juga demikian untuk menyampaikan kemerdekaan pendapat di hadapan umum. Saya pikir media di sini harus live. Kenapa? Jangan sampai nanti, tadi disampaikan Bapak Kapolres, kami dikirim bahwasanya hari ini kami seakan-akan berpihak pada pemerintah. Dan tegas saya koordin itu tidak, kawan-kawan. Sepakat ya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dari Bapak Wali Kota sudah sampaikan juga bahwa kalau membuka tentang historis, lalu kemudian sosiologis, yuridis kita kaitkan, mungkin hari ini kita nggak selesai kawan-kawan. Kenapa? Mengingat waktu tahunnya tidak tepat. Lalu kami mau tawarkan ini Bapak Wali Kota izin supaya dukungan mahasiswa pada khususnya berpihak pada masyarakat kita lebih konkret lah hari ini. Kenapa? Masyarakat memiliki sekali edukasi terkait dengan pembangunan Rempang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kami tawarkan pemerintah tim terpadu bersama mahasiswa. Kita kirim semua di Rempang, lalu kemudian melakukan sosialisasi dengan masyarakat secara langsung dan terbuka untuk semua nasional Indonesia. Sepakat itu kawan-kawan.
supaya dari tempat ini informasi yang beredar. Kami juga tidak mau korban dalam hal ini. Itu opsi dari kami. Jika kami memiliki transaksi atau transaksi maksudnya terlaksanakan, ya kami libatkan semua stakeholder yang terkait. Bila perlu pemerintah pada masa 2024 yang punya kesepakatan ada di itu, libatkan semua supaya masyarakat tahu historinya seperti apa sudah terjadi problematika hari ini. Libatkan semua. Ada harus akar di situ, ada lembaga semua yang ada di situ. Itu ada semua di dalam. Yang masa waktu itu, ya penguasa cerita belum lebih Batam. Kami meminta semua stakeholder terkait libatkan. Baru ada titik temunya. Penyelesaian masalah ada di situ. Kalau cuma kita ruang diskusi begini, tidak ada solusinya. Masyarakat tidak mau. Karena mereka pertahankan adat istiadat, tradisi budaya mereka. Sepakat itu. Saya pikir pemerintah memangku kepentingan yang bisa memikirkan semua kebijakan, tolong libatkan semua masyarakat supaya jangan isu saling bahkan sekarang itu udah isu sara, isu suku. Itu yang kami tidak mau sebagai mahasiswa. Dan sampai gila ke mana-mana nanti. Bahkan tadi malam juga hari ini kami sudah batal dari itu aksi demonstrasi. Saya baca berita jam 4 subuh. Aliansi tetap jalan aksi. Kami ini jadi ketahuan dalam hal ini. Kami mau kami solusi terbaik di masyarakat. Mereka pertahankan tradisi budaya mereka. Itu yang substansinya, tidak ada yang lain. Dan kita putuskan forum ini, jika apa-apa nanti pemerintah Kota Batam, bahkan jangan terus sekalipun bersama itu. Cuma saya setelah itu, orang di sana tradisi budaya Pekalongan malah berbicara ketengahan. Negara tidak punya tangan, negara yang mengelola. Kalau sampai ke negara punya tangan, mana dasar negara punya tangan? Konstitusi itu mengatakan bahwa yang punya tangan adalah pengelola, bukan negara. Kami minta benar-benar sepakat kalau pemerintah pusat libatkan semua anggota di lapangan. Gimana? Supaya masyarakat tahu isu ini sudah internasional bahkan internasional. Kami tidak mau juga investasi dari luar negeri. Kami tahu, tapi saya ikut perkembangan investasi itu. Dimana alternatif terbaiknya atau mencari solusi terbaiknya yang sudah berturut ke lapangan libatkan semua masyarakat, pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota bersama tim terkabut. Ini itu saya ingin disampaikan, tapi sebelum mengakhiri saya pakai menyampaikan ini apa yang tuntutan kami tadi. Tuntutan dari aliansi mahasiswa Kota Batam. Yang pertama, mendesak DPRD Kota Batam untuk membuka ruang diskusi teknis secara terinformasi. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang dimana DPRD sudah dibatalkan kami. Kalau DPRD hari ini tidak menyuarakan, selama ini pertama ini DPRD tidak usah menyuarakan yang terkait dengan negara. Ada apa? Kepentingan apa di balik ini? Kalau tidak perlu kita mahasiswa langsung deklarasi, biar berapa tidak ada lagi DPRD Kota Batam. Sepakat? Itu yang kami tidak mau. Yang kedua, sorry banget, dan menghadirkan tokoh adat Melayu masyarakat dengan memastikan Kamboja tersebut. Kalau ada Melayu paham historisnya, secara geografis, sorry, kalau memastikan Kamboja di Rempang Dalam. Kenapa kami merasa demikian? DPRD adalah bagian dari rakyat hari ini, bukan bagian dari kepentingan yang berarti dinasti politik hari ini. Yang ketiga, mendesak DPRD untuk melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyatnya, bukan sebagai wakil orang yang punya kepentingan dalam hal ini pengusaha. Itu yang kami tidak mau. Yang keempat, mendesak DPRD memberikan jaminan kepastian hukum kepada warga yang berkenan. Itu yang disampaikan oleh press foto tadi. Yang kelima, mendesak Wali Kota Batam berbicara kapasitasnya sebagai Wali Kota Batam, bukan sebagai berbapak. Itu saja kami minta dari tadi saya sampaikan opsi kami tawarkan turun semua pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, turun sosialisasi di masyarakat secara langsung. Bahkan kita memakan pisang jambu di sana, kita rasa ikan hasilnya masyarakat, kita rasakan bersama. Jangan kita paling seperti itu. Itu yang masyarakat tidak mau. Ini bisa kami sampaikan. Saya kira dari itu budaya, saya mendukung dalam material PKP. Terima kasih ya.
Hidup Rakyat Indonesia. Hidup Bendera Indonesia. Siapa pertama? Sekian. Baik. Ini ya terakhir ya. Kita bisa masuk ke Izin Pak Pimpinan, saya nambahkan sedikit lagi. Karena diskusi kita ini sekarang beredar selembaran MOU 2004. Saya akan bacakan poin sedikit yang menjadi perhatian saya. Dalam prosedural di poin C, perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap dipertahankan. Itu salah satu bunyi daripada MOU 2004. Jadi untuk kebenarannya saya rasa saya kembalikan kepada siapa yang berwenang di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita masuk ke kesimpulan yang pertama bahwa kita sepakat, kita setuju bahwa seluruh masyarakat Kota Batam setuju atas investasi yang ada dan kita memberikan jaminan dan memberikan kepastian. Kemudian kita juga mendapatkan masukan dari seluruh adik mahasiswa dalam pendekatan penyelesaian Rempang. Tentu pendekatannya bukan hanya dari aspek ekonomi saja, juga melainkan dari pendekatan histori, sosiologis, dan budaya, hukum, dan keamanan. Ini juga harus kita pendekatannya soal ini semua menjadikan kepentingan bersama-sama. Terus kemudian masukan-masukan dari adik-adik tadi termasuk dengan pendekatan ekonomi atau sosialisasi. Ini kan kuncinya adalah sosialisasi atau koordinasi, komunikasi sehingga informasi apapun bisa sampai kepada yang berhak dari yang punya kewenangan. Nah, ini harus ada perbaikan-perbaikan, pendekatan-pendekatannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan. Dan sekarang di sini ada Pak dari pemerintah sebagai kepala BP, ini akan kita rangkum semua. Kemudian nanti kita pada pembahasan ini bisa kita bawa dan kita teruskan ya, dibawa kepada pemerintah pusat. Ada pendekatan-pendekatan, kita harus belajar dari problem atau masalah yang sudah kita hadapi, kita harus belajar dari situ dan berharap kita harus bisa lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih segala masukan daripada dari semua. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Khalid? Cukup ya, pada prinsipnya bahwa kita semua wajib untuk Pemirsa rencana Suara Muang TV, itulah tadi beberapa tadi meminta untuk sosialisasi 24 jam saya siap dan kalian juga harus siap. Pada siapa harus saya komunikasikan? Penyampaian aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa kepada pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, dan juga BP Batam. Dan karena sebentar lagi juga akan mendekati waktu sholat Jumat, maka sampai di sini dulu laporan langsung kami dari gedung DPRD Kota Batam terkait dengan demo dari rekan-rekan Aliansi Mahasiswa Kota Batam serta penyampaian aspirasi mereka kepada DPRD Kota Batam terkait dengan peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kota Batam. Atas nama seluruh kru yang bertugas, kami menyampaikan terima kasih. Tetap pantau terus Suara Minang TV, suara urang awak. Informasi apapun, kebijakan baik apapun kalau tidak sampai kepada masyarakat kita, ya akhirnya tidak bisa salah paham atau gagal paham. Tapi kita sepakat itu. Ya mungkin itu ya. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila kami korek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.